Halo Sobat Rebahan, selamat datang di Punya Cerita. Di sini kita bakal ulas alur cerita film-film keren untuk teman rebahan kalian. Tapi jangan lupa, tonton film lengkapnya juga, agar kalian lebih memahami makna dan tujuan di balik filmnya sendiri, yang mungkin tidak tersampaikan melalui ulasan singkat. Dan menonton film secara utuh pastinya akan memberikan kalian sensasi yang berbeda juga. Oke, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung ke ulasan cerita. Film yang bakal kita ulas hari ini berjudul The Great Wall. Film campuran Cina-Amerika ini bergenre science fiction. Rilis pada tahun 2016 lalu di Cina. Sedangkan di Amerika sendiri baru rilis 1 tahun kemudian, yaitu di tahun 2017. Berkisah tentang tentara bayaran dari Eropa. Mereka adalah William Garin dan Pero Tovar yang melakukan perjalanan ke dataran Cina untuk mencari bubuk hitam atau mesiu. Pada masa itu, bubuk mesiu dinilai sangat berharga karena dipercaya sebagai senjata paling mematikan kala itu. Tapi bukannya mendapat bubuk hitam, mereka berdua malah tidak sengaja terjebak di tengah-tengah peperangan tentara Cina melawan monster-monster pemangsa. Film dibuka dengan memperlihatkan William, Tovar, dan teman-temannya yang juga sedang mencari bubuk hitam dikejar oleh sekelompok bandit gurun. Mereka semua berhasil lolos dari kejaran dengan cara mengelabui kawanan bandit tersebut. Dan ketika sedang bersembunyi, salah satu dari mereka menemukan batuan magnet dengan ukuran yang lumayan besar. William kemudian menyimpan magnet tersebut. Lalu di tengah-tengah perdebatan, tiba-tiba saja sesuatu yang bergerak dengan sangat cepat muncul dan menghabisi 3 orang. Beruntung William dan Tovar berhasil selamat. Bahkan William berhasil menebas salah satu bagian tubuh monster tersebut. Ia kemudian memutuskan untuk membawanya, untuk mencari tahu apa yang sebenarnya telah menyerang mereka. Keesokan harinya, kelompok bandit gurun berhasil menemukan Tovar dan William. Mereka kemudian berusaha mengejar keduanya, dan tidak sengaja mengarahkan mereka ke tembok besar yang dipenuhi oleh tentara Cina. Tembok tersebut dipimpin oleh seorang jenderal dan 4 orang komandan, serta seorang ahli strategi bernama Wang. Salah satu komandan yaitu Lin kemudian menginterogasi William dan Tovar. Batuan magnet dan semua peralatan yang mereka bawa disita oleh Wang. Lin juga menanyai mereka soal potongan tubuh monster yang mereka bawa dan tujuan mereka datang ke tempat tersebut. Where was it found? It wasn't found. William dan Tovar mengaku sebagai pedagang dan tidak sengaja menebas salah satu bagian tubuh makhluk yang menyerang mereka. Tapi Lin tahu, William dan Tovar sedang berbohong, karena tidak ada pedagang yang mengenakan pakaian perang seperti mereka. Awalnya mereka berdua akan dieksekusi, tapi tiba-tiba menara pengawas melaporkan adanya tanda-tanda bahaya. Tovar dan William yang penasaran terus bertanya, makhluk apa sebenarnya yang sudah menyerang mereka, dan perang besar apa yang sedang dipersiapkan oleh tentara Cina. Sambil berjalan, Wang menjelaskan bahwa makhluk yang menyerang mereka adalah monster pemangsa yang mereka sebut Tao Tie. Dan para tentara Cina sedang bersiap untuk menahan serangan dari monster-monster tersebut. ¿Qué hacemos aquí, amigo? Esta perra inmunda nos lleva a la horca. You are not to die today. William dan Tovar kemudian dibawa ke atas tembok besar dengan tangan terikat dan diawasi oleh beberapa penjaga. Sesampainya di sana, mereka berdua terheran-heran melihat persiapan tempur yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. The black are the foot soldiers. And the red. Peperangan pun dimulai.
Kawanan monster dengan jumlah besar mulai datang berlarian, mengarah langsung ke tembok besar. Tentara Cina mulai menyerang kawanan monster tersebut dengan bola-bola api berukuran cukup besar yang dilontarkan dan menembakkan ribuan anak panah. Bahkan beberapa wanita yang disebut sebagai pasukan berani mati terlihat melompat sambil menghunuskan tombak ke arah kawanan monster. Seperti halnya lebah, ternyata kawanan monster memiliki ratu yang memerintah mereka. Beberapa monster berhasil memanjat ke atas tembok. Will dan Tovar yang terjebak di tengah-tengah pertempuran dibebaskan oleh Ballard, yang juga seorang tawanan. Mereka berdua tidak memiliki pilihan lain selain membantu dalam pertempuran, jika ingin terus hidup. Will terlihat seperti matador. Ia menggiring satu persatu monster pemangsa dengan selembar kain merah yang ia gibas-gibaskan. Sedangkan Tovar bersiap dengan panahnya. Beberapa monster berhasil mereka bunuh dengan cara tersebut. Sang Ratu Taotie kemudian memerintahkan kawanan monster untuk mundur. Mereka juga terlihat membawa tubuh kawanan mereka yang tewas saat pergi. Jenderal Shao yang melihat cara Will dan Tovar bertarung merasa kagum. Ia memuji kemampuan dan keberanian mereka. Will dan Tovar tidak lagi diperlakukan seperti tawanan. Keesokan harinya mereka berdua disambut sebagai tamu kehormatan dalam sebuah jamuan makan malam. Para jenderal yang kagum dengan kemampuan memanah Will memintanya menunjukkan kemampuannya sekali lagi. Tovar kemudian mengambil sebuah mangkuk dan melemparkannya ke udara. Will dengan menggunakan 3 anak panah berhasil membuat mangkuk tersebut berdiri sempurna pada sebuah tiang. Sambil menyantap makanan, Tovar dan Ballard berbincang. Ballard ternyata sudah menjadi tawanan selama 25 tahun. Dan Tovar bukanlah orang asing pertama yang datang ke tempat tersebut untuk mencari bubuk hitam. Mereka juga berencana untuk melarikan diri dari tempat tersebut. Sedangkan Tovar berbincang dengan Lin di meja lain. Mereka membicarakan latar belakang mereka masing-masing. Lin ternyata sudah dikirim ke tembok besar saat usianya baru 5 tahun. Dan sejak saat itu pula ia menjalani pelatihan dan dipersiapkan untuk pertempuran tersebut. Sedangkan Tovar di negeri asalnya adalah seorang tentara bayaran. Ia tidak pernah bertempur untuk kemenangan. Ia berperang hanya untuk sekantung makanan. I was not 5 years old when I came here. No, I fought for food. Keesokan harinya, Will, Tovar, dan Ballard bertemu. Mereka berencana menyusup ke gudang senjata dan mengambil beberapa persediaan bubuk hitam, lalu melarikan diri dari tempat tersebut saat Taotie melancarkan serangan selanjutnya. Karena memang hanya itu kesempatan yang mereka miliki untuk lepas dari pengawasan. Lalu tiba-tiba Wang memanggil mereka untuk menanyakan perihal batuan magnet yang mereka bawa. Ia juga menjelaskan legenda mengenai Taotie, monster pemangsa yang dikirim untuk menghukum raja dan penguasa yang sombong. Taotie bangkit setiap 60 tahun sekali, sebagai peringatan bagi para penguasa, dan tujuan dibangunnya tembok besar tersebut adalah untuk melindungi ibu kota dan para penduduknya dari serangan monster-monster pemangsa. Gowu Mountain, turning it green and releasing the towers of what happens when greed is unchecked. The capital and its 2 million. Di tempat lain, Jenderal Shao dan Lin mendapati sesuatu yang aneh terjadi. Mereka menemukan tubuh para penjaga tergeletak. Padahal Taotie dikenal tidak pernah meninggalkan tubuh mangsanya.
Lin dan Jenderal Shao kemudian coba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Lalu tiba-tiba dua monster coba menyergap mereka dari dua arah yang berbeda. Dalam penyergapan tersebut, Jenderal Shao terluka parah saat coba menyelamatkan Lin. Jenderal Shao menjelaskan jika monster-monster tersebut berbeda dari monster-monster yang menyerang mereka 60 tahun lalu. Mereka kini lebih cerdas dan mampu berpikir. Dan sesaat sebelum wafat, Jenderal Shao menyerahkan kepemimpinan Orde Tanpa Nama tersebut kepada Lin. Keesokan harinya, seorang utusan dari istana datang, membawa catatan perang berusia 900 tahun. Di sana dijelaskan dahulu ada 3 monster yang berhasil menaiki dinding. Mereka berlarian menghabisi semua prajurit. Lalu saat tiba di gerbang Hans, 3 monster tersebut tiba-tiba diam terpaku, sehingga mudah untuk dihabisi. Dan saat itu terdapat batuan magnet yang terpasang di gerbang Hans. This is envoy sent from the 500多年前史料记载，隋将之斩杀。 Wang beranggapan Tao Tie lemah terhadap magnet, dan daya tarik magnet mampu membuat mereka tuli, sehingga tidak dapat mendengar perintah dari sang ratu. Will lalu menyarankan untuk menangkap salah satu monster hidup-hidup untuk membuktikan teori Wang. Will juga mengajarkan metode penangkapan paus untuk digunakan menangkap Tao Tie hidup-hidup. Beberapa pengait dipersiapkan, dan ujung-ujung pengait tersebut kemudian dilumuri dengan obat bius. A water beast. 100 times. Di tempat lain, Tofar dan Ballard merasa kesal kepada Will. Rencana mereka melarikan diri gagal, karena Tofar memilih untuk membantu Lin menangkap Tao Tie. Saat kawanan Tao Tie mulai menyerang, pengait-pengait yang telah dilumuri dengan obat bius mulai ditembakkan. Beberapa monster berhasil melepaskan diri dari kaitan tersebut dengan bantuan kawanannya. Tersisa 1 monster yang masih terjerat. Will sempat merasa ragu dengan keputusannya, tapi kemudian ia memutuskan untuk turun dan mengamankan buruannya tersebut agar tidak lepas. Di sana, Tofar tiba-tiba muncul membantu Will. Sepertinya ia tidak tega membiarkan Will berjuang sendirian. Mereka berdua hampir saja terbunuh di luar sana. Will kemudian mengirimkan isyarat pada Lin untuk mengirimkan bantuan. Lin pun bergegas mempersiapkan bubuk hitam yang menjadi senjata rahasia tentara Cina. Will dan Tofar berhasil diselamatkan. Lin sangat berterima kasih karena berkat mereka, 1 Tao Tie berhasil ditangkap hidup-hidup. Uji coba kemudian mulai dilakukan. Awalnya Tao Tie tersebut selalu berontak dan mencoba keluar dari dalam kurungan. Lalu saat Wang mendekatkan batuan magnet, monster tersebut tiba-tiba diam tertunduk. Setelah melihat uji cobanya berhasil, seorang utusan raja membawa Tao Tie tersebut pergi untuk diperlihatkan pada sang raja. Walau sebenarnya Wang tidak setuju dan menentang hal tersebut. Tofar masih teguh dengan niatnya, yaitu mencuri bubuk hitam. Ia juga terus mencoba mempengaruhi Will, tapi Will menolak. Setelah melihat efek ledakannya yang sangat kuat, ia sadar bubuk hitam bisa sangat berbahaya di luar sana jika sampai jatuh ke tangan yang salah. Saat semua orang sibuk dengan kawanan monster, Tofar dan Ballard menjalankan aksinya, yaitu menyusup ke dalam gudang penyimpanan untuk mencuri serbuk hitam. Will yang mengetahui hal tersebut coba menghentikannya. Tapi sayang, usahanya gagal. Tofar berhasil membuat Will pingsan dan meninggalkannya tergeletak di depan pintu gudang.
done with it. Di luar tembok juga terlihat keanehan. Kawanan monster yang sebelumnya terlihat tidak menyerang langsung ke arah tembok besar. Dan saat dihampiri, Lin dan Wang melihat sebuah lubang besar yang mengarah langsung ke ibu kota. Hal tersebut belum pernah terjadi sebelumnya. Monster-monster tersebut benar-benar telah berevolusi. Mereka menjadi semakin cerdas. Will yang ditemukan tergeletak di depan gudang penyimpanan senjata, dicurigai turut serta membantu Tovar dan Ballard mencuri bubuk hitam. Untung saja salah satu pasukan yang pernah Will bantu melihat kejadian tersebut. Ia kemudian menjelaskan pada Lin, jika Will tidak terlibat. Ia berada di sana justru untuk menghentikan Tovar dan Ballard. Lin tidak lantas percaya dengan cerita tersebut. Ia kemudian menjebloskan Will ke dalam tahanan. 在汉元阁，想让剑看见他阻拦那两个人。敢说半句假话，我先炸了你！严加看管，派骑兵队。 Lin kemudian bergegas menggunakan balon udara, yang saat itu belum pernah diuji coba untuk membawa manusia. Ia tidak punya pilihan lain selain melakukan hal tersebut, jika ingin mengejar kawanan monster yang berhasil melewati tembok besar. Lin sebenarnya membebaskan Will untuk pergi, tapi ia memutuskan untuk tetap tinggal dan membantu. Wang kemudian menjelaskan misinya adalah membunuh sang Ratu Tautie di ibu kota. Setibanya di sana, kawanan monster telah lebih dulu berhasil menerobos masuk ke ibu kota. Lin yang terjatuh dari balon udara terkepung oleh kawanan monster. Ia hampir saja terbunuh. Tapi untung saja Will dan Wang datang tepat pada waktunya. Mereka kemudian bergegas menuju istana untuk menghadap sang raja muda yang sedang ketakutan. Mereka membutuhkan Tautie yang mereka tangkap sebelumnya untuk membuat jebakan bagi sang Ratu Tautie. Monster tersebut kemudian dipasangi banyak bahan peledak pada tubuhnya. Ditaruh juga banyak daging segar di dekatnya. Tujuannya adalah saat ia kembali pada sang ratu untuk mengantarkan makanan yang ia dapat, mereka akan meledakkan bubuk hitam yang sudah mereka pasang di tubuh monster tersebut. Dari atas sebuah menara, Will coba menembakkan anak panahnya ke arah monster yang telah mereka pasangi bahan peledak sebelumnya untuk memicu ledakan yang lebih besar. Sulit menembus pertahanan Ratu Tautie yang selalu dilindungi oleh kawanannya. Beberapa kali serangan panah Will berhasil mereka tepis. Lin dan Will kemudian mencoba usaha terakhirnya. Will melempar batuan magnet bersamaan dengan Lin yang melempar tombak, yang sudah dipasangi bahan peledak. Tombak Lin berhasil menembus pertahanan sang ratu, dan memicu ledakan besar. Saat sang ratu tewas, tawanan monster lain tiba-tiba berhenti menyerang. Mereka semua diam seperti membeku. Kerajaan berhasil mereka selamatkan, dan dalam 60 tahun ke depan tidak akan ada lagi serangan dari kawanan monster Tautie. Oke, sekian dulu ulasan kita hari ini. Mudah-mudahan bisa menghibur bahan kalian. Kalau kalian punya saran atau film yang ingin kalian dengar ulasannya, bisa komen di bawah. Terima kasih.